umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau bicara tentang kematian itu tidak usah kita ragukan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini kita masuki berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita memasuki bulan suci Ramadan itu tak ada kekhawatiran di dalam diri kita untuk berkumpul melaksanakan sholat atau ibadah di surau ini. Tahun ini ada sedikit kekhawatiran kita karena ada virus corona atau COVID-19, COVID-19. Kita sebagai umat Islam, ketika kita diuji dengan keadaan seperti ini, apakah kita takut? Tidak. Apakah kita khawatir? Tidak. Apakah kita was-was? Tidak. Apakah kita sedih? Tidak. Sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau bicara tentang kematian itu tidak usah kita ragukan lagi. Pasti akan datang kepada kita. Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi orang yang beriman tak boleh pula cari mati. Ya, orang yang beriman tidak bisa pula mengelak daripada kematian. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, sebagai orang yang beriman, ada ikhtiar kita. Secara duniawi ikhtiar kita apa? Sebagaimana himbauan dari pemerintah Kabupaten Lingga menghadapi atau memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini, agar kita tidak terjangkit, ini harus kita taati. Ini harus kita patuhi. Ini adalah ikhtiar kita. Jangan pula kita langgar. Mentang-mentang kami orang Islam, kami orang beriman tak takut mati. Apapun himbauan dari pemerintah kita langgar semua. Salah kita. Ya, salah kita. Memang orang beriman itu tidak takut mati, tetapi orang beriman itu harus mempersiapkan diri untuk mati. Ya Bu, harus mempersiapkan diri untuk mati. Apa yang dipersiapkan? Bikin kuburan dulu sekarang ini? Harus nyiapkan kuburan kita hari ini? Tidak. Yang kita persiapkan adalah amal soleh nantinya yang akan menolong kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa-apa yang akan dipersembahkan untuk hari esoknya. Ini sikap orang yang beriman menghadapi musibah-musibah. Kenapa? Kita tidak bisa mengelak daripada musibah. Kenapa? Dunia ini adalah tempatnya musibah. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Kita asalkan hidup di atas dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diuji dengan virus corona.
dan ujian-ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita lari daripada ujian tersebut, tetapi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona buatan siapa, Bu? Kira-kira buatan siapa? Virus corona ini kira-kira dari mana sumbernya? Siapa yang mendatangkan? Allah. Ya, Allah. Allah menguji kita bukan dengan ini saja. Sudah banyak ujian-ujian yang datang kepada umat manusia. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, topan. Ya, ada yang nama topan di sini. Tak ada ya? Badai topan. Ya, itu kan ujian. Krisis pangan, paceklik. Ini ujian. Sekarang diuji dengan corona. Diuji. Maka ketika kita diuji dengan virus ini, virus itu kecil, tak kelihatan, tetapi mematikan. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus menerima kenyataan ini dengan ucapan apa? Faiza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan gitu. Apabila kita ditimpa musibah, yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Artinya apa? Kita kembali kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah, bermohon kepada Allah. Tahun kemarin tidak ada yang seperti ini. Tapi lihat pula lah keadaan umat Islam. Waktu itu banyak liga dunia. Bahkan ramai yang nonton liga daripada yang sholat tarawih. Betul? Ramai yang duduk di kedai kopi daripada duduk di masjid. Bapak-bapak polisi tak bisa nak membubarkan, apa alasannya? Kalau sekarang ngumpul-ngumpul langsung bubar. Kenapa? Ada virus corona. Ya, ada alasan. Kemarin tak ada alasan. Makanya ini sebenarnya teguran bagi kita umat Islam. Kita ditegur. Kalau dengan virus corona tidak bisa juga ditegur, mau ditegur pakai apa lagi? Allah menegur kita pakai apa lagi? Coba bayangkan. Makanya saya menganalisa antara Ramadan dengan virus corona ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Kaitannya apa? Sekarang ini tidak bisa ngumpul-ngumpul, tidak bisa duduk-duduk di kedai kopi, tidak bisa nonton liga baik di rumah maupun di mananya, dan kita melaksanakan sholat tarawih. Kita mentadarus Al-Quran. Di mana? Mau di rumah silakan, mau di surau silakan, mau di masjid silakan, tetapi jaga jarak. Kan gitu. Jaga jarak. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita ambil hikmah daripada ini. Dari saya menghimbau kepada kita semuanya, mari kita patuhi aturan-aturan, edaran-edaran yang sudah diedarkan oleh pemerintah kita, dan mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sorenya, dan mohon kepada Allah agar kekhawatiran kita ini cepat berlalu di hadapan kita. Setuju? Setuju. Amin ya rabbal alamin.